Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau bulan puasa nih, Kenapa nih? di siang hari kita ingin bercinta gimana nih Pak? Oke, kita lagi puasa nih di siang hari sarua Ki Hayang. Di kapal gitu Pak. Oke, ini bahaya kalau bulan puasa siang hari. Kan ada riwayat yang masyhur begini. Seorang laki-laki datang pada Rasulullah. Dia berkata, "Celaka aku mencamuri istriku di siang hari Ramadan." Kata Rasulullah bersabda, "Merdekakan oleh kamu seorang hamba sahaya." Satu, hukumannya itu. "Aku tidak mampu ya Rasulullah." Maka hukumannya kifarat kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, sekarang saja kita kuat Bang. Kamu ini harus puasa 2 bulan berturut-turut." Kalau demikian di antara kifaratnya berilah makanan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi kalau kamu bulan puasa siang hari kikituan ya melakukan hubungan badaniah suami istri itu berat kifaratnya, memerdekakan budak. 2 puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, benar-benar 2 bulan berturut-turut kan. Sebulan. Yang ketiga diantaranya yang teringan adalah ngasih makan ke 60 orang fakir miskin. Pernah nggak gitu puasa sekarang? Oke. Enggak Pak. Enggak, sieun ya. Jangan takut. Nah, waktu ini Pak, waktu yang bagus mungkin waktu yang bagus untuk bercinta ketika bulan puasa ini. Oke. Jadi gini, pahami. Bercinta di bulan puasa itu boleh, yang dilarang itu siang hari. Tapi kalau siang kita kebablasan, tebus dengan kifarat tiga tingkat yang tadi. Nah, kalau di luar siang hari, di malam hari itu boleh. Kan suatu saat gini para sahabat di Masjid Nabawi lagi ngariung, ceritanya sahabat. Kira-kira mun bahasa Sunda, anjir, penting orang ceplosan jeung pemancikan gitu. Datang sahabat yang lain, sarua saya gitu. Datang yang lain, saya oge sarua teu kuat gitu. Lalu mereka ngomong pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tadi malam gitu bercinta sama istri saya." Maka berikutnya turun Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah gini, "Uhilla lakum lailatas syam." Uhilla halal lakum pada kalian lailatas syam pada malam di bulan puasa arrafatsu ila nisaikum, kalian melakukan hubungan badaniah dengan suami dengan istri kamu. Jadi kalau malam hari itu aman, dibolehkan. Sebab hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu adalah perhiasan untuk istrimu dan istrimu adalah perhiasan untuk dirimu. Jadi bulan puasa itu yang dilarang siang hari. Malam hari itu silahkan diperbolehkan. Kapan? Kalau malam hari, 1 setelah berbuka puasa. Terkuat ya di jam 5 ya. Ketika Allahumma lakasumtu sholat maghrib jebret. Boleh setelah itu. Bukannya sama yang manis. Dikolekan. Nah, cuman kalau habis maghrib ada resikonya bisa tiris mandi junub. Kan harus sholat isya. Iya, Oke, alternatif kedua setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih baru gitu. Atau alternatif ketiga sebelum tidur gitu. Kalau sebelum tidur kan bisa jam berapa saja. Kalau tarawih jam 8 beres misalnya ya. Gitu. Setelah gitu ngobrol-ngobrol dulu sebelum tidur boleh. Atau juga sebelum qiyamul lail, malam bangun misalnya sebelum sahur. Kan kalau sahur itu biasanya siapa yang bangun duluan? Ibu, istri yang bangun duluan. Kalau yang bangun laki-laki kan pasti kayak yang gini. Nah, itu boleh pada saat malam atau menjelang subuh. Menjelang imsak. Jadi pada saat ada serine dari masjid ngusur. Tapi gini Pak, kalau misalnya belum mandi itu, tapi udah imsak nih, tuh keadaan udah beres nih, ini boleh nggak atau gimana tuh? Itu berbeda Posisinya. pendapat, ya. Ada yang menyatakan boleh, tidak apa-apa, tapi lebih baiknya para ulama berpendapat sebelum datangnya azan subuh itu sudah beres mandi wajib. Oh iya, sholat subuh juga ya. Sholat subuh kan gitu. Gitu. Jadi baiknya kan diantara hal puasa itu diantaranya kita harus suci lah ya dari itu. Jadi pada saat di bulan Ramadan sebelum subuh harus sudah mandi. Bagusnya seperti itu. Kecuali kalau ada misalnya ada hal yang lain, bukan cai beak. Kalau cai beak harus tayamum. Kasusnya gini misalnya, kamu sebelum tidur
wah bercinta dengan istrimu, wah berlebihan berbagai macam gaya. Ringsek dug sare, ingat-ingat jam 8. Nah, itu kalau itu langsung mandi di jam 8 itu. Dan puasanya terus lanjutkan gitu. Nggak sengaja kalau itu makan rupiah al-qalam ansalasin. Jadi hukum itu diangkat dari 3 kasus, diantaranya kalau ketiduran. Kalau tidur ya tidak masalah, sholat subuh jam 8. Maka ada yang disebut kodok dalam sholat itu jika lupa seperti itu, tidur dari jam 9 misalnya, tiba-tiba bangun jam 9 siang belum sholat subuh, maka sholat subuh lah di jam 9 itu. Siap. Oke. Mantap pembahasannya Pak. Makanya kita harus closing nih. Kita udah beres nih. Kita berdua harus closing. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan di channel YouTube saya Official Tabligh Islam, jangan lupa subscribe juga nih. Oke, subscribe. Subrek. Subscribe YouTube-nya. Jangan lupa untuk bertanya di kolom ini, nanti bakal jawab. Jangan lupa ya. Kita harus closing dari acara Kulkas, kuliah ringkas satu-satunya kuliah yang tidak bikin boring karena tidak usah ngontrak SKS apalagi bayar UKT, tapi meskipun ringkas tetap berkualitas dan so pasti berkelas. Kulkas ngademin topik-topik yang panas karena dipandu bukan oleh nafsu tetapi oleh ilmu dan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang disebut pelakor atau pebinor itu memutus status suami atau memutus status istri orang lain sampai ke pirok. Pirok itu artinya bercerai. Pak, nih dosa apa sih yang ditanggung oleh si pelakor sama pebinor ini, Pak? Dalam surah Hud ayat 18, jika pelakor kita pahami sebagai sebuah kedoliman, kata lagi nih, Allah laknatullahi ala dzalimin. Sungguh laknat Allah itu akan diberikan pada pelaku dolim. Jadi pelakor dan pebinor itu laknatullahi akan diberi laknat.